Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian para peserta ya pembelajaran. Insya Allah di malam hari ini kita melanjutkan kajian ilmu fikih pertemuan yang kedua ya, masih di mukadimahnya penulis ya, mengantar ilmu fikih itu dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa adilat apa wa adilatuhu ya, atau wa taudihu mazahibil a'immah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim ya, Ridallahu ta'ala. Sekarang sampai di halaman 7 ya, di paragraf yang kedua. Ini mengutip pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkenaan dengan corak kayak fikih yang bagaimana yang terbaik ya, yang paling bagus, dan itu sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi ya, di mana mereka berusaha memilih mana yang lebih kuat ya dari apa hukum permasalahan itu ya. Jadi berusaha mencari yang rajih. Baik bagi seorang alim ya, dengan memahami dalil ya, mana petunjuk-petunjuk dalil yang lebih kuat ya, ataupun orang awam sekalipun dia dengan cara apa namanya membandingkan seorang alim yang menjelaskan kepada dia, mana penjelasannya yang lebih dimengerti gitu ya, penjelasannya yang lebih jelas. Nah, itu juga adalah usaha ya untuk memilih mana yang terbaik, mana yang lebih kuat untuk bisa diikuti begitu ya. Barangkali ada yang mau nyoba baca dulu teksnya ya. Wah dan nau. Boleh Ustaz, mana Ustaz? Silakan. Ya, tafadhal Ustaz Irfan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Uh, Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadha an-naw'u min al-fiqhi fi ad-din wa ma'anahu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi Fatihati Tadhhibis Sunan biqaulihi fa inna fa inna awla ma saraftu ilaihi al-inayata Belum tuh. wa saya Ustaz. Ma apa? Ma Soal soro ma ini sorofat ma sorofat Ustaz. Atau soroftu sorofat ya. ini aula Ilahil inayatu. surifat berarti Nah, dimajulkan ya. Surifat ilahil inayatu. nah. Fa inna awla ma surifat ilaihil inayatu wajarul mutasabiquna fi maidanihi ila afdali ghayatin wa Ya. tanafusi watanafasa fihi almutanafisun wa shammara ilaihi al'amilun al-ilmu al-mawruthu an khatamil mursalin wa rasuli rabbil alamin alladhi la najata li ahadin illa bihi wa la falaha lahu fi apa Ustaz? Da
Dari apa? Dayanya ya. Kalau ada ayahnya berarti gimana dibacanya? Daroihi. Ya, misalnya maksudnya apa? Daraihi. Eh, dunia akhirat Ya, itu ya. Ustaz. Nah, wala falaha lahu fi daraihi illa bitta'alluqi bisababihi alladzi man dhafara bihi faqad faza wa ghanam wa Wakon. man surifa anhu Waman surifanu. faqad faza wa ghanim Wanima ya. wa man surifa anhu faqad khasara wa hurim Khosiro, khosiro. faqad khasira wa hurim Ya, ya, cukup ya. Soal li'annahu mungkin kita bergantian. Ada Assalamualaikum. lagi yang lain? Boleh Yang anak coba Ustaz? silakan, Sandi. Ya, nahu. Eh, li'annahu qutbus sa'adati alladzi madarha alaihi wa akhiyata al-imanul ladzi muraja'ahu ilaihi Marji'uhu. maraji'uhu ilaihi fal wusuli ilallahi wa ila ridwanihi Sulu ya. bidunihi fal wusuli ilallahi wa ila ridwanihi bidunihi mahalun Muhalun. muhalun wa talabal huda min ghairihi huwa ainad dhalali wa kaifa yusallu ila Allahi min ghairi tariqil lati ja'alaha huwa subhanahu musalli muwassilatan ilaihi wadallatan liman saraka fiha alaihi ba'atha rasuluhu biha mada munadian wa aqamuhu ala a'la maha da'iyan wa ilaiha hadian Ya, falbabu ya. anis saliki Kita langsung bahas aja. Fa'in aula masurifat bil inayatu. Apa ada nau ya macam ini macam cara ya ataupun corak dalam fikih dalam fikih atau memahami ya paham terhadap agama ya inilah yang diberi apa, perhatian oleh Ibnul Qayyim di dalam Muqaddimah kitab Tadhibus Sunan. Tadhibus Sunan ini sunannya Abu Daud ya kalau tidak salah. Biqaulihi dengan perkataannya fa inna ma'aula aula ma suribat bil itu sesungguhnya yang paling utama yang harus apa namanya diberi perhatian ya atau perhatian dialihkan kepadanya ya surifat wajarul mutasabiquna fi maidanihi ila abtali ghayatin dan orang-orang yang berlomba yaitu berlari di medannya ya kepada tujuan yang paling utama wa tanafasa fil mutanafisun orang-orang yang bersama ya berlomba-lomba padanya wasama rabbil amilun orang-orang yang bekerja itu mengerahkan ya kesungguhannya ya sama yaitu apa ya titik dua ini berarti khobarnya ini jauh ya isim innanya itu aula nah, ini baru khobarnya baru ada di sini yaitu apa al ilmul maurus ilmu yang diwariskan an khatimil mursalina ya ini bisa dibaca khatimi atau khatami juga bisa ya dari Rasul penutup Rasul Rabbil Alamin dan Rasul utusan Rabb semesta alam alladzi la najata li ahadin illa bihi yang tidak ada
keselamatan bagi seorang pun kecuali dengannya, ya dengan ilmu tadi itu. Wala falaha lahu fi daraihi, dan tidak ada kemenangan baginya kecuali apa di dua kehidupan, di dua negeri yaitu dunia dan akhirat, illa bita'alluqi bisababi, kecuali bergantung ya kepada sebabnya. Alladzi man dzafira bihi faqad faza wa ghanima, ya siapa yang berhasil dengannya sungguh dia mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah, ya keberuntungan. Wa man surifa anhu, ya dan siapa yang dipalingkan. Nah di sini beda ya, kalau yang tadi itu surifa ilaihi, ya kalau sekarang surifa anhu, dipalingkan darinya, faqad khasira wa hurima, sungguh dia rugi dan apa namanya terhalang, ya diharamkan, maksudnya terhalang ya untuk mendapatkannya. Li'annahu qutbus sa'adatil ladzi madaruha alaih, karena dia adalah ujung kebahagiaan yang dia itu berkisar padanya. Wahiyatul iman alladzi marji'uhu ilaih, dan saudara iman yang tempat kembalinya itu kepadanya. Maksudnya kepada ilmu tadi, ini kan sedang berbicara tentang ilmu ya, khususnya ilmu fikih ya, memahami agama. Fal wusulu ilallahi wa ila ridwanihi bidunihi muhalun, sampai kepada Allah dan kepada keridhoannya tanpanya adalah sesuatu yang mustahil. Wa talabul huda min ghairi huwa ainud dhalalati, mencari petunjuk tanpanya sama saja dengan kesesatan. Wa kaifa yusalu ilallahi, kaifa yusalu, ya bagaimana dia disampaikan ya kepada Allah min ghairi tariq allati ja'alaha huwa subhanahu, ya tanpa jalan yang telah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tariq itu dia muannas ya, walaupun tidak ada tamyiz mutlaq, makanya pakai allati. Ya, yang Allah jadikan muwassilatan ilaihi, yang bisa sampai kepadanya, yang menyampaikan kepadanya. Wadalatan liman salaka fiha alaihi, dan menunjukkan kepada orang yang menempuh padanya. Ba'atsa rasulahu biha munadiyan, telah mengutus rasulnya dengannya, dengan jalan itu, hanya kembali ke tariq, dengan jalan tersebut ya sambil menyeru, wa qamahu ala a'lamiha, dan menegakkannya di atas apa namanya tandanya ya, ataupun benderanya ya, da'ian ya sebagai penyeru, wa ilaiha hadian, dan kepadanya dia atau beliau memberi petunjuk. Fal babu anisaliki fi ghairiha masdudun, ya dan pintu ya dari orang yang menempuh perjalanan pada selainnya itu masdu, tertutup. Jadi maksudnya harus melalui jalan tersebut ya, tidak bisa ya, orang menempuh jalan menuju Allah keridhoannya tanpa jalan tadi ya, tanpa jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an tariqi hudahu wa sa'adatihi masdud, dan dia dari jalan hidayahnya dan kebahagiaannya itu terhalang. Bal kullama zdada kadhan wajtihadan, bahkan setiap kali bertambah kesulitan dan kesungguhan, izdada binallahi tardan wa ib'adan, justru menambah dari Allah pengusiran dan penjauhan. Ya, jadi kalau mencari jalan lain walaupun dengan kesungguhan, kesulitan, ya justru malah semakin jauh dari Allah, semakin dijauhkan kalau tidak mengikuti jalan yang tadi. Nah ini kan banyak ya orang-orang yang tertipu ya ketika orang kembali kepada agama ya, tapi kemudian dengan cara yang salah. Ya, yaitu dengan tidak mengikuti jalan Rasulullah ini, yaitu tafaqquh fiddin,
memahami agama ya berdasarkan dalil Quran Sunnah, dan kemudian juga digali ya ilmu-ilmunya diistinbat oleh para ulama. Ya misalnya orang-orang sufi, orang-orang tarekat, dalam praktek-praktek yang banyak mereka termasuk di Indonesia, mereka menuju kepada Allah hanya dengan halusinasi kebatinan saja ya, kalau saya bahasakan ya, dengan zikir yang dibuat-buat, dengan metode-metode pensucian diri yang dibuat-buat, tanpa mempelajari ilmu fikih, tanpa mempelajari ilmu hukum. Bahkan mereka merendahkan, dianggapnya ilmu fikih cuma ilmu zohir aja, sedangkan mereka itu ilmu batin gitu ya, lebih hebat. Ya, sehingga yang terjadi adalah mereka terjatuh ke dalam banyak kesesatan. Ya, yaitu sudah merasa tidak perlu lagi melalui syariat, karena mereka sudah sampai kepada hakikat, kepada ma'rifat. Ya, bahkan banyak ya dari mereka yang tidak lagi sholat secara zahir ya, karena mereka maaf, saya sudah sholat secara batin. Padahal Rasulullah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, satu kali pun tidak pernah meninggalkan sholat, ya, gerakan sholat secara fisik. Ya, ini kita harus mewaspadai, dan inilah pentingnya kita belajar ilmu fikih ini agar tidak salah jalan. Ya, agar tidak salah jalan, karena setan itu menggoda manusia bukan hanya dalam hal kemaksiatan, dalam hal dosa saja, tapi juga setan menggoda manusia dalam hal agama. Orang merasa sudah berada di dalam agama, mengikuti agama, ya, tapi ternyata dibelokkan oleh setan. Nah, itulah makna yang Allah sebutkan ya tentang iblis yang akan menggoda manusia itu ya, di dalam surat ya Al-A'raf, "Summalatiyanahum min baini aydihim ya wa apa wa min khalfihim ya wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Jadi cara setan menggoda manusia itu ya pertama dari depan, kemudian dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ya, apa maknanya? Ya, itulah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, menafsirkan bahwa setan menggoda dari depan ya itu menghalang-halangi dari akhirat, agar lupa kepada akhirat. Ya, menggoda dari belakang agar manusia betah di dunia, cinta dunia. Menggoda dari arah kanan, nah ini membuat mereka rancu dalam agama tadi itu ya. Merasa sudah beragama, menjalankan agama, ternyata keliru. Ada syubhat di situ, ada kerancuan-kerancuan, ada kebid'ahan dalam agama. Ya, dan menggoda dari sebelah kiri ya agar manusia melakukan maksiat. Kalau orang melakukan maksiat, dosa, ya itu biasanya orang sadar ya bahwa itu maksiat gitu, tapi karena mereka hilaf gitu ya, mereka melakukannya ya, tapi ada saatnya bisa mereka itu sadar, mereka itu tobat ya, karena mereka yakin itu salah ya, cuman mereka lakukan. Tapi kalau orang tergodanya di arah kanan ya dalam masalah agama, itu sulit untuk menyadari bahwa itu kesalahan karena dia menganggapnya dalam kebenaran, disangkanya benar gitu ya. Ya, makanya itulah mengapa sangat bahaya bid'ah itu di situ, karena orang merasa benar, terjatuh kepada kebid'ahan. Ya. Nah ini ya, jadi ini menunjukkan pentingnya ilmu fikih. Zalika bi annahu sadafa 'anis siratil mustaqim. Ya, hal itu karena dia terhalang ya, ataupun menghindar ya, tidak menjalani jalan yang lurus ya, wa aradu 'anil manhajil qawim,
berpaling dari manhaj yang lurus, waqafa ma'ara'ir rijal, dan berdiri tegak bersama pendapat orang, ya, perorangan. Ya, jadi bukan mengacu kepada dalil. Wa apa? Warodiyah, ya. Warodiyah, ya, ini dibaca apa, fi'il madhi, ya, harusnya ada titiknya. Kalau dibaca masdar nggak cocok. Warodiyah li nafsihi, ya, bikasratil kili, apa? Kili wal qali. Ya, dia senang untuk dirinya, ridho untuk dirinya dengan banyak kila wal qal, ya, katanya, ya, cuman kata orang gitu, ya, tidak mengecek langsung ke dalil, tidak berusaha untuk mencari tahu dalilnya, hanya katanya dan katanya. Wa ahlada ila ardi taklid, ya, dia apa, mengekalkan diri, ya, ke tanah taklid, ya. Maksudnya apa, dia tetap dalam keadaan taklid. Wa qana an yakuna iyalan ala amsalihi minal abid, dan dia merasa cukup qanaah untuk menjadi keluarga, ya, dengan orang-orang yang semisalnya dari para hamba itu. Wala lam yasluk min subulil ilmi manahijaha, dia tidak menempuh dari jalan-jalan ilmu, ya, manhaj-manhajnya. Walam yartaqi fi darajatihi ma'arijaha, dia tidak naik dalam derajatnya, ya, ke tingkatan yang tinggi. Wala ta'allaqat fi khuldihi anwar bawariki, dia apa namanya, Iya. tidak Iya, saya kamu tuh kayak gitu. Kapan sih dikasih stop kontak? ta'allaqat, bentar. Ta'allaqat. Ta'allaqat. Terus apa namanya, kilau, ya, itu menerangi fi khuldihi anwaru bawariki, ya, dan tidak berkilau atau bersinar, ya, dalam kekekalannya itu cahaya-cahaya kilatnya. Ya, walabata qalbuhu yataqallabu baina riyadihi wa daiki. Jadi maksudnya mereka di dalam sikap mereka yang taklid, ya, mencukupkan diri dengan orang-orang yang semisalnya yang seperti itu, tidak ada apa namanya, kemudian muncul kesadaran, gitu, ya, tidak muncul kesadaran, ya, keinginan, ya, untuk mempelajari lebih dalam, ya. Ya, wala bata qalbu yataqallab, ya, dan hatinya pun tidak gusar, ya, tidak gelisah, gitu, ya. Ya, karena tadi merasa cukup dengan yang mereka ikuti, gitu, ya, tanpa berusaha untuk mempelajarinya. Baina riyadihi wa hadaikihi, ya. Lakinnahu irtadoa min saji man lam tatkur, ya, bil ismati libanuhu, ya, tetapi dia apa namanya, menetek, gitu, ya, dari yang tidak bersih, ya, dengan kemaksuman, ya, susunya itu. Jadi maksudnya
karena dia berpaku kepada orang ya yang tidak maksum ya, sehingga tidak bersih gitu ya yang dia ambil itu pendapat-pendapatnya itu ya. Wawaroda masyroban ajinan tolama apa namanya tolama kadaruhu ya qalbul waridi walisanu ya, dan dia mendatangi tempat minum ya yang apa namanya yang kotor ya, hati orang yang datang itu dan lisannya. Tadaju minhul furuj wa dima wal amwal. Apa namanya bergetar ya. Darah dan harta ila man halal halal wa haramal harama. Wa ta'iju minhul uquq ya ila munazilis syara'i wal ahkam. Ini banyak apa namanya bahasa-bahasa kiasannya ya. Jadi intinya orang-orang yang taklid kepada pendapat ya orang ya tanpa mau mempelajarinya, ya itu bisa berbahaya ya, karena mereka tidak maksum dan bisa jadi mereka menghalalkan apa pada harum harum atau ilama ila munazili syar'i wal ahkam. Ya, jadi mereka tidak tidak berpaku ya ataupun tidak kembali ya kepada yang memang berhak ya untuk menyampaikan syariat yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya, yang menurunkan syariat dan hukum fakun alaman kana fi sa'adati nafsihi sa'ian. Maka wajib bagi orang yang berusaha ya untuk mendapat kebahagiaan dirinya wa kana qalbu hayyan wa'iyan ya, dan hatinya itu hidup dan sadar an yarghaba bi nafsihi an yaj'ala kadawasa fi nusrati man la yamliku darra wala naf'an. Ya, untuk apa namanya berminat ya yarghaba bi nafsihi. Bukan berminat, kalau yarghaba an itu tidak menyukai ya, untuk menjadikan kesusahan dan usahanya dalam membela yang tidak memiliki ya atau tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat dan juga manfaat. Wa an yunazzilaha fi manazilil ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, dan untuk menempatkannya pada tempat orang yang usahanya itu sesat dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira mereka sudah berbuat baik, fa inna lillahi yauman yaksuru yaksiru fihil mubtilun. Ya, ini perkataan Mukaim. Ramadhanna man ittakhadha ghayra rasulillah wa nabada sunnata Doata adoa wa inda wazni mada adra minal jawahiri aw mata. Ya, jadi intinya saja ya. Jadi ini Ibnu Qayyim ingin menguraikan tentang pentingnya ya untuk mau ya mempelajari kepada dasar ya, kepada dalil, kepada ilmu, jangan hanya taklid.
Jangan hanya ikut-ikutan saja. Jadi intinya sampai situ. Nah, jadi itu kutipan dari Muqaim ya. Wa min huna istadatil azima wa yumammit qiblatal qasdi ila jam'i kitab fi abwabil fiqhi ala naskin istahsantuhu raja'an anal khairiyata min fiqhi bidin. Nah, ini perkataan penulis. Ada di sini maka menjadi kuatlah tekad ya kata beliau dan apa namanya menguatkan ya keinginan untuk mengumpulkan ya atau untuk menghimpun kitab dalam bab fikih dengan cara ya dengan metode atau penyusunan yang aku anggap baik ya istahsantu dengan berharap aku mendapatkan kebaikan dari fikih di dalam agama. Waqad dafa'ani ila jami ala hadan naski ya, wa tilka tariqah salah satu umur ya. Nah, menuntutku ya mendorongku ya untuk menghimpunkannya kepada atau di atas metode ini itu ada 3 perkara ya. Jadi yang beliau lakukan ya dalam menulis kitab fikih ini ada 3 hal ya. Atau menjadi sebab ya, menjadi sebabnya ya. Sebab beliau menulis dengan metode ini ya yang mendorong beliau ya ada 3 sebab gitu ya. Awal yang pertama ba'du salbiyati fil kutubil fiqhiyatil qadimah. Jadi sebagian kekurangan dalam kitab fikih dulu, kitab fikih klasik. Ya, sawaun min haitsu syaklu aw min haitsul madmunu wal muhtawa. Ya, sama saja baik dari segi bentuknya maksudnya dari segi apa namanya ukurannya ya itu ukuran kitab-kitabnya ataupun dari segi isinya yang yang berikutnya tapi nomor 1 ini merinci yang tadi merinci yang nomor 1 wa min haitsu syaklu wa tariqatu tartibi wa tabwib. Nah, dari segi bentuk dan cara penyusunan dan pembuatan babnya ya fa'inal maudu'ati fi ba'di hadhil kutub tadahulan yas'ubu ma'ahu ahyanan al-uthuru 'ala al-mas'alatil matlubah hatta 'ala ba'dil muhtasin. Tema-tema pada sebagian kitab-kitab ini saling tumpang tindih ya tadahul. Jadi tumpang tindih. Jadi ini berarti sistematikanya ya kurang rapi. Jadi bab ini ada di sana ada bercampur gitu ya, tidak terklasifikasikan dengan baik. Jadi sulit terkadang ya untuk mencari permasalahan yang diinginkan ya hatta bagi muhtasin ya orang-orang yang memang spesialis ya peneliti gitu ya. Orang yang peneliti dalam ilmu fikih. Jadi bukan hanya orang awam ya. Jadi apalagi orang awam gitu ya. Orang yang bergelut dengan ilmu fikih saja kadang sulit untuk mencari ya dengan mudah permasalahan itu. La siyama ma'adami wujudil faharisil mawdu'iyati lati tusayir ala bahisi muhimmatahu fi aksariha. Apalagi dengan tidak adanya daftar isi yang tematik ya daftar isi kitabnya ya tema-temanya yang memudahkan kepada peneliti dalam melakukan kepentingannya ya tugasnya ya pada kebanyakannya. Jadi ada kitab-kitab
fikih yang kurang bagus ya penyusunan tema-temanya ya, ataupun bahkan tidak ada adaptasi dan sebagainya, sehingga kesulitan gitu ya dalam mencari permasalahan. Ya, karena kan ketika kita mencari satu permasalahan hukum, ya itu kan ya harus apa namanya, ingin langsung ke permasalahan itu gitu. Kalau nggak dibaca semua ya, kalau dibaca semua lama gitu ya. Nah, jadi ini untuk memudahkan. Wa min haitsul uslub, dari segi uslub gaya bahasa ya, fa uslub wa inna sabal asr alladhi kutibat fihi, gaya bahasanya meskipun sesuai dengan zaman yang dia ditulis ya padanya, ilana mimma yas'uru fahmuhu alal mu'asirin. Hanya saja dia juga sulit dipahami bagi orang-orang yang ada di zaman itu. Wa mimma yulhadzu fi, yang diantaranya yang diberi perhatian, doktul ibara wa hasrul ma'nal wasi fi lafdin qalilil mujazin. Ya, jadi redaksinya, kalimatnya itu apa namanya, terlalu wa asrul manal luas ini masih sama. Jadi makna yang luas itu diungkapkan dengan lafaz yang sedikit ya, yang ringkas. Jadi kita bisa lihat di kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab itu ya memang ungkapan-ungkapan kalimat-kalimatnya itu sulit untuk dipahami, sehingga ya itu matan-matan fikih itu ya. Makanya dia perlu dijelaskan, perlu disyarah gitu ya. Apalagi apa namanya, latarnya gitu ya, latar zamannya memang zaman dulu gitu ya. Kadang-kadang sulit untuk dipahami ya, tidak tergambar di masa sekarang. Ya karena kan istihad-istihad para ulama itu juga sangat terkait dengan permasalahan di zamannya gitu ya. Menjawab permasalahan hukum yang ada di zamannya. Yasilu ila ta'kidi warukakati ya, sampai kepada takkid ya. Takkid itu sesuatu yang sulit dipahami. Ya, rukakah, rancu ya. Wa hadza yujad fil mutun, ini ada di dalam matan-matan wal muhtasarat ya, di muhtasar ringkasan allati surat fil mutaakhirin, yang banyak pada generasi belakangan, wasorot umdatat dari sini wal mutafaqqihin, dan menjadi pegangan bagi para pelajar dan eh, para mutafaqih, yang pelajar fikih ya, orang yang mendalami fikih. Jadi di sini beliau melihat satu apa namanya ya, sebetulnya ya tentu itu juga banyak manfaat ya, banyak faedah ya dari matan-matan fikih yang ada, yang klasik ya, terutama dari yang disusun oleh mutaakhirin ya. Biasanya yang dijadikan pegangan untuk pembelajaran ya, di masing-masing mazhab fikih itu kan punya matan-matan yang apa umdahnya, yang mu'tamadnya ya. Ya, dalam mazhab Syafi'i misalnya untuk dasar kan ada matan Abu Suja misalnya. Ya kalau yang lebih tinggi lagi ya matannya Imam Nawawi ya, Minhajul Talibin misalnya. Ya, dalam mazhab Maliki misalnya Risalah ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada Mukhtasar Khalil gitu ya. Jadi mazhab apa, Anbali misalnya ada Zadul Mustaqni misalnya ya. Muntahal Irodat gitu ya, dan sebagainya. Dalam mazhab Hanafi ada apa namanya Bidayatul Muqtadi misalnya, atau Mukhtasar Al-Qaduri gitu ya.
dan sebagainya. Nah, itu kan biasa dipelajari di matan-matan mazhab itu, dan rata-rata memang kalau matannya saja ya dia hanya menghimpun saja kesimpulannya gitu ya, produk-produk fikih ya, tanpa dijelaskan dari dalil dan sebagainya. Kalau dari dalil ya itu nanti ada juga yang syarah ya, dalam syarah, tapi dalam syarah juga rata-rata apa namanya kurang menyebutkan dalil juga, hanya menjelaskan kalimat-kalimatnya saja, memberikan contoh ya, walaupun ada ya yang menjelaskan dalilnya. Nah, itu kata beliau ya, terkesan sulit bahasanya ya, ditambah dengan latar zaman dulu gitu ya. Wa kasratu istimal ibarat istilahiyah, banyak menggunakan ungkapan-ungkapan istilah zatu dilalah tarihiyah yang memiliki petunjuk sejarah, alati la yafhamuha illa man asara madlulaha, yang tidak dipahami kecuali oleh orang yang berada pada zaman untuk bisa mengetahui petunjuk atau makna dari lafaz tersebut gitu ya. Jadi maksudnya ada istilah-istilah yang tidak bisa diketahui kecuali ya orang yang hidup di zaman itu gitu. Itu dari segi bentuk dan gaya bahasa tadi, redaksi. Wa min haitsul madmun wal mutawa, dari segi isi, wa min hadhil kutubi, ya di antara kitab-kitab ini, ma'ulifa fi asrin lahu zurufun nasab, ya yang ditulis pada zaman yang memiliki kondisi ya, situasi khusus, pakana tu'na bidirasati muskilati dalikal asar, ya dia apa namanya diberi perhatian ya, atau menjadi kepentingan ya untuk mempelajari permasalahan di zaman itu ya, wa ta'atal usul taliyalah muskilatun jadidah, ya lalu datang zaman berikutnya yang memiliki permasalahan baru. Kama anna min hadhil kutub bahwa sultan al-mutaakhirah, ya sebagaimana dari kitab-kitab ini khususnya yang mutaakhir ya, ma yakunu tarkizuhu ala tahrir madhab alladhi ulifat bihi, fokusnya itu kepada mentahrir ya, memilah-milah apa namanya ya memilah-milah ya, tahrir itu madhab yang ditulis ya, duna an yu'ta al-istidlal haqquhu ya, atau haqqahu ya, tanpa diberikan istidlal, pendalilan sesuai haknya, waduna muqaranatin au tarjihin, tanpa membandingkan dan memilih yang apa yang lebih kuat, tarjih gitu ya. Jadi banyaknya memang di mutakhirin itu ya hanya memilah-milah dalam madhabnya. Wahada fadlan an ada dan kabir min kutub madhabiyah wala bali ada ta'assubil madhabil mukit. Ya, nah ini lebih lagi kebanyakan dari kitab-kitab madhab itu dominannya ada penyakit ta'assub madhabi ini. Ini kritik beliau. Mukit yang membahayakan, mencelakakan ya, wal iltizamil mutlak bil madhab, berpegang teguh secara mutlak kepada madhab, sawaun maka minhu min nasil imam millati, sama saja darinya baik itu kepada nas imamnya sendiri, au min ziyadati ashabihi, atau tambahan dari sahabatnya, atau talamidhi, atau murid-muridnya, au min ihtiyaratil barizina fihi, ya atau dari pilihan-pilihan ulama yang menonjol.
ya padanya au kana muharajan ala ahadi hadil masadir, atau dia ditahriz ya, dikeluarkan, disimpulkan dari sumber-sumber ini. Hadafadan amma yaktsuru fi hadil kutub min iradil hadis dhaifa wal mawdu'a wa dun isyara ila dhaifiha. Ya, terlebih lagi banyak di dalam kitab-kitab ini mengemukakan hadis-hadis dhaif dan maudhu, palsu, tanpa memberi isyarat kepada kedhaifannya. Itu memang diakui ya oleh para ulama yang sudah meneliti, penelaahannya sudah luas. Ya, itu di dalam kitab-kitab fikih mazhab itu kadang bahkan ada yang tidak ada sumbernya gitu ya dalam dari segi hadis, dari segi riwayat. Jadi ada kekurangan dari situ. Karena memang mereka fokusnya ya ke penguasaan ilmu fikihnya ya, tanpa pada dalil-dalil ya, menghimpunkan dari ulama-ulama sebelumnya. Ya, jadi kurang ya, dan itu juga saya rasakan juga ketika misalnya membaca ya kitab-kitab Syafi'i gitu ya, mazhab Syafi'i misalnya. Ya kadang-kadang ada hal-hal apa gitu ya, dalilnya apa gitu ya. Nah itu diakui ya oleh para ulama. Nah, sehingga tentu bagi orang yang dia ingin mengetahui lebih jauh, dia nggak akan puas ya ketika baca fikih madhab itu. Dia nggak akan puas, ini dasarnya apa, dia mencari lagi, lebih mendalami lagi ya. Dan ketika ada hadis-hadis pun ya, dia cari bagaimana nih tahrij hadis ini ya, kedudukan hadis ini, supaya tadi seseorang itu harus berusaha ya sekuat tenaga untuk memilih mana yang terbaik yang akan diamalkan gitu. Berusaha semaksimal mungkin gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Asani yang kedua, wujud kasirin minas salbiyat fi kutubil fikih mu'asirah. Nah, kalau tadi di kitab fikih yang klasik ya, nah di sini kitab fikih yang modern kata beliau banyak juga kekurangan ya, negatifnya. Fadil kutub wa intama yazid bijawdati tartib wa tabwid. Buku-buku ini, kitab-kitab ini meskipun punya kelebihan ya dari segi bagusnya penyusunan ya, pembuatan bab-babnya, wa mula amaruhil asri, dan juga dipenuhi dengan semangat zaman ya modern gitu ya, ruh zaman sekarang. Wa qurbi ya tanawuliha minal bahisi wa ahyanan minal qaidi il adi, dan mudah untuk memahaminya. Jadi qurbi tanawul itu dekat untuk mengambil, maksudnya mudah ya untuk memahaminya, mencari gitu ya permasalahan yang diketahuinya, baik bagi dari seorang peneliti dan terkadang juga dari pembaca umum, pembaca biasa ya, masyarakat umum. Wa in kana ba'duha lam tusaitir 'alaiha ruhal asabiyah al-madhhabiyah. Nah, meskipun sebagiannya itu belum bisa menguasai ataupun belum bisa mengalahkan ruh kepanatikan mazhabnya gitu ya, masih ada. Ya kadang-kadang ya itu ketika berbicara dalil ya tetap saja nanti berusaha gitu ya, diarahkan dalilnya itu agar sesuai dengan mazhabnya. Kadang-kadang kan begitu. Fa innaha yashubuha sabiyatun kasiro. Nah itu cemari gitu ya oleh kekurangan atau negatif yang banyak, bal wa khatiru ahyanan, bahkan bahaya itu kadang-kadang, fima ta'alaq bil madmun, yang berkaitan dengan isi ya, wal mutawa wan nataij, dan hasil-hasil atalati tawasalu ilai al bahsu wasatan, yang sampai kepadanya penelitian secara uswana qad tataraqqa
qad apa tutor tatriku ya masail jadidah wa qadaya nazilah yang kadang-kadang itu menyentuh permasalahan baru ya dan kasus-kasus yang muncul yang baru terjadi. Di antaranya ada full ilmi, kelemahan ilmu, ada muhadmi turasil fikhi wal hadisi. Ya dan tidak apa namanya besar tidak menguasai turas fikih dan hadis alladzi yu'tabar qaidah ya yang dianggap sebagai kaidah lil intilaq fi dirasah sebagai titik tolak ya dalam pengkajian wal fatwa wa ta'lib dan penulisan fanaro man yuhalif majma'alil muslimun. Jadi kalau sebelumnya bicara tentang kelemahan di kitab-kitab klasik, nah kalau di sini sekarang berbicara di kelemahan kitab fikih modern. Apa kelemahannya? Lemah dari segi keilmuan, ya penguasaan terhadap turos fikih dan hadisnya yang padahal itu merupakan dasar, ya menjadi titik tolak untuk melakukan pengkajian fatwa, ya penulisan. Nah sehingga justru terjatuh kepada hal yang menyalahi ijma kaum muslimin, gitu ya. Jadi memang inilah ya saya juga sering bahas masalah dalam hal bidang fikih ini antara dua kubu yang mana saya kira ekstrim gitu ya. Yang satu itu fanatik madhab ya pokoknya ikuti nggak boleh keluar dari situ. Ya ya memang itu para ulama berijtihad gitu ya. Tapi kan kita berhak dan sebetulnya bisa kita tempuh gitu ya jalannya untuk mengetahui dalil-dalil mempelajarinya gitu ya. Tapi karena mereka selalu bilang ya pasti ya mereka pasti dalil tapi dalil itu kan bisa diteliti lagi gitu karena mereka tidak masuk. Nah ini jadi kubu yang pertama itu ekstrim fanatik madhab gitu ya. Pokoknya nggak boleh keluar dari satu madhab ya. Bahkan mempelajari dalil pun nyaris tidak mau gitu ya mempelajari dalilnya. Nah itu tadi qanaah ya mencukupkan diri ini udah pasti benar gitu karena dari para ulama. Nah di satu sisi ya di sisi lain ada kubu yang ekstrim juga yaitu anti kepada mazhab. Sama sekali nggak mau mempelajari yang klasik itu gitu. Ya, nah sehingga akhirnya mereka terlalu berani ya tanpa bekal yang cukup. Padahal kan untuk bisa menjawab permasalahan baru juga dibekali dengan turos para ulama dulu juga gitu kan. Harusnya begitu. Nah, karena penguasaan terhadap turos fikih yang lalunya lemah, akhirnya ya tanpa sadar jatuh kepada kekeliruan ya menyalahi ijma misalnya. Yang pendapat yang nyeleneh, yang aneh gitu ya di dalam memahami hadis-hadis. Ya, dalam menyimpulkannya itu jadi rancu gitu ya. Karena memang fikih ini kan harus memahami banyak dalil ya, menghimpunkan dalil-dalil lalu menyimpulkan. Jadi bukan hanya memahami dari satu dalil gitu secara parsial lalu langsung disimpulkan. Kan tidak ya. Ada kaidah-kaidah. Nah, kadang orang-orang sekarang itu karena juga kalau dari segi alasannya kan ya kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah betul gitu. Tapi kadang cara mereka juga tidak benar. Satu hadis langsung disimpulkan, langsung dibuat meme-nya ya, dibuat disebarkan gitu, poster segala macam. Tapi rancu kesimpulan-kesimpulannya. Ya, misalnya apa ya? Yang sempat viral eh, orang gendut dilaknat misalnya gitu ya. Itu kan ada yang menyimpulkan secara serampangan.
Au yu'aidu ra'yan syadan manbudan tajawaza zaman, atau menguatkan pendapat yang syad, yang lemah, nyeleneh, yang telah dibuang, yang apa, yang telah dilampaui oleh zaman, atau yang telah berlalu, sudah lewat. Au yunaqibu fi fikir rafidah gitu ya. Ya, atau apa namanya, terjatuh pada fikir rafidah ya, Syiah. Nah, jadi karena kurang tadi ya penguasaan kepada turas fikih, akhirnya tidak sadar jatuh kepada fikih rafidah misalnya, Syiah ya, atau yang semisal dengan mereka pada sebagian pendapat-pendapat ya, wa yuqaddimu alil muslimin, lalu mempersembahkan kepada kaum muslimin ala anna fikul Islam, bahwa itu adalah fikih Islam, ro'a ulama muslimin. Atau waro'iyu ya, kalau topnya ke fikih waro'iyu ya, waro'iyu ulama, pendapat ulama muslimin. Kemudian yang kedua, kelemahannya anabada masyhur biaqal ulama duna inaya bil istidlal. Sebagiannya dipenuhi dengan pendapat ulama tanpa memberi perhatian kepada pendalilan terhadap pendapat tersebut dan mentarji yang rajih ya. Maka seorang peneliti dan pembaca itu masih ada dalam kebingungan, fi hayratin min amri. Wa rubbama nawahu ilaihil mu'allif bi an yatar min hadhil aqwal masya'a ya. Ya, barangkali penulisnya itu apa namanya, mengisyaratkan untuk memilih gitu ya dari pendapat ini sekehendaknya bihujatin anakula mimma qala bihi ba'dul ulama, dengan hujah bahwa semuanya itu dikatakan oleh ulama. Jadi menukil saja pendapat-pendapat tanpa memberikan pilihan. Jadi dibiarkan membaca memilih sendiri. Ya, padahal kan ya walaupun memang pilihan yang dikuatkan oleh penulis itu tidak harus diikuti ya. Ya paling tidak memberikan apa namanya, gambaran gitu ya. Memberikan rekomendasi gitu, terutama bagi pembaca yang umum ya, yang awam, yang mereka tidak bisa memilih. Ada mu'timam aksari mu'alifiha bisihati dalil. Kok tidak adanya perhatian kebanyakan penulisnya dengan kesahihan dalil wala bitarji inrojaha ala muqtada usulul ahli bidalik, dan juga kepada memilih yang lebih kuat tarjih ya, inrojaha ala muqtada usulul ya, jika dia menguatkan berdasarkan usul ya para ahli ilmu dalam hal itu. Ibtikar ba'da ila usul ilmu fikih hatta anna ba'daha qad kutabi bi tariqatin itobia la taro alaiha masa'atal ilmi. Nah, sebagian buku-buku atau kitab kontemporer yaitu butuh kepada gaya bahasa ilmu fikih. Karena sebagiannya justru ditulis dengan gaya bahasa populer ya, gaya bahasa apa namanya, ya populer, bahasa umum gitu ya, retorika gitu ya. Jadi dengan bahasa retorika itu biar. Dan engkau tidak melihat lapangan ilmu di situ. Jadi bahasanya bukan bahasa ilmiah gitu, tapi bahasa retorika saja. Ta'asur hadil kutub ahyanan. Buku-buku ini terkadang terpengaruh oleh kawil ya, benar-benar syubhat alatiyat lika adal Islam.
ya, yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini bahaya. Ya, wa asbat ba'dul qadaya kasilmi wal harbi wal jizya wal alaqati dawliyah wa muamalatil dhimmiyin wal musyrikin wa qadayil hukmi war rikki wa ta'adul zawjat wa ghairiha la tutarriku ila min ilali mantikin dhaif li'annahu fi mawqifi difa' alladhi yajuruhu al-hirsu ala tabri'ati sa'atil Islam ila nafi ba'dil haqaiqi sabita wa nisbati ba'dil adil ghariba ila Islam. Jadi sebagiannya kata beliau yaitu terpengaruh oleh pendapat ya sobat-sobat justru yang dilontarkan oleh musuh Islam. Seperti dalam permasalahan perdamaian, perang ya, jizyah, hubungan antar negara, muamalah ya dengan ahli zimah, orang musyrik, termasuk permasalahan perbudakan, masalah poligami gitu ya. Nah itu kan musuh-musuh Islam, orientalis, pun orang-orang liberal ya itu mereka melontarkan ya isu-isu semacam ini. Nah bisa jadi para penulis fikih itu terpengaruh juga ya oleh mereka gitu ya, sehingga keliru dalam membahas fikihnya itu. Ya di samping juga mereka orang-orang liberal juga ya berusaha gitu menuliskan fikih-fikih baru gitu ya yang sesuai ya dengan keinginan mereka. Ya banyak lah termasuk di Indonesia juga kan yang mereka sebut fikih progresif ya pembaharuan. Itu ada wacana-wacana seperti itu yang hakikatnya sangat melenceng dari syariat Islam. Banyak itu ya yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok liberal ya. Di Indonesia itu misalnya orang-orang yang haid boleh saum misalnya pernah ya. Ada kan jelas orang haid itu ya nggak boleh saum itu jelas syariat. Tapi mereka berusaha untuk membolehkan. Kama tata'assara hadhihi al-kutub bi akil umma asy-syarida fi jumlah an huda rabbiyah wa sunnatin. Sebagaimana juga kitab-kitab ini terpengaruh dengan kondisi umat yang jauh dari petunjuk Rabb-nya, sunnah Nabi-nya. Sehingga sehingga kitab-kitab ini membuatkan uzur. Ini berarti terlalu bermudah-mudahan ya. Karena umat ini jauh dari agama, sehingga fatwa-fatwa gitu ketika membahas itu dicari yang mudah-mudah yang agar diterima oleh masyarakat. Nah ini juga keliru ya. Jadi ini tata burukhos gitu ya, mencari-cari rukso dan dengan cara yang keliru. Ya. Karena yang jadi patokannya itu justru adalah menuruti keinginan manusia, keinginan orang, yang keinginan orang tersebut ya orang yang jauh dari agama ya sulit. Ya. Misalnya karena orang itu sudah sulit keluar ya terpengaruh dari bunga bank misalnya ya. Dan bunga bank itu kan jelas adalah riba ya, tapi kemudian dia karena melihat kondisi masyarakatnya begitu banyak sehingga dia menghalalkan gitu ya. Nah itu kan salah gitu ya pertimbangannya. Jadi itu intinya yang keenam. Yang ketujuh wahina terus ketemu hasil kode identitas syatat memilih biatibar anna hadil korea lamis antahdus bil ulama wa anna mimayus qad yaltabisu fi hadil korea al-haqqa bil batil maka ni hajatnya sudah qaima fi ghaibatil majlis misal wa idza nadu ila maqdi fi maudu'i ta'min al Muhammad jadi waktu
lul unbub au siwahu lawajadnal ajabul ujab. Nah, ketika kitab-kitab modern dipelajari ya atau mempelajari permasalahan baru, itu banyak kekacauan ya kata beliau. Yang puncaknya permasalahan ini belum terjadi lam yasbik antadus biar ulama lam antahadasa yang tidak dibicarakan oleh para ulama, sehingga di sini bercampur antara yang hak dan batil. Ya seperti ta'min al musrifiyah jadidah. Masalah asuransi ya, takmin. Masalah tiplul unbub bayi tabung ya. Ya maka kita akan melihat keanehan ya, hal yang sangat aneh. Bagaimana misalnya membolehkan bayi tabung dan sebagainya. Terlalu bermudah-mudahan. Ada ala ana mudamal kutubul mu'asirah nama ya dirasat mutahassisah. Kebanyakan kitab kontemporer ya dia adalah dirasat mutahassisah, kajian yang khusus tatanawal aglabu mawdu'an wahidan. Yang kebanyakannya itu mencakup satu tema saja ya, wa amal fikil mutakamil fa in wujida fala min mudami sabiatil mutaqaddimah. Ya, adapun karya fikih yang lengkap itu tidak kosong dari kekurangan ini. Ya, nah itu beberapa poin ya. Banyak. Yang ketiga yang terakhir, kata beliau ini berkaitan dengan perang yang menyala ya dan pemisahan yang dibuat-buat ya, nafra mustanah bainal muhaddisin wal fuqaha, antara ahli hadis dan ahli fikih. Jadi mau dibenturkan gitu ya antara ahli hadis dan ahli fikih. Ini juga memang secara faktanya memang begitu ya. Jadi kata beliau, aku melihat banyak saudara-saudara saya dari para pembelajar hadis, mereka menghindar dari belajar ilmu fikih. Ya, mereka menghadap ke ilmu sunnah, mutahharah riwayah dan dirayah ya. Dan sebaliknya juga aku juga melihat kebanyakan pelajar fikih itu menghindar dari belajar ilmu hadis, mengetahui sanad, menghafal matan ya. Bersamaan dengan mereka tidak mau lah ya, untuk mempelajari mazhab fikih, menghafal mukhtasarnya. Nah, pembenturan ini itu terjadi ya sejak qadamil ahdi yusirwa. Sejak dulu ya dilontarkan oleh para penulis hadis dan orang ahli fikih yang masih kecil ya, pemula ya. Karena pendeknya pandangan mereka. Jadi ketika menganggap dua hal ini bertentangan gitu antara fikih dan hadis ya. Nah, bahkan di zaman Al-Khattabi juga ya mengingatkan itu ala zaman qad hasalul hizbain qasul. Nah, ini. Jadi Al-Khattabi juga melihat di zamannya wafat tahun 388 itu ada dua kelompok ya, ashabu hadis asar dan ahlu fikih wa nazar.
Masing-masing memiliki kelebihan dari yang lain. Walatus tagana anha dari kama tanhu minal bugiyati wal irada dan hadis menjadi asas alati wal asal. Jadi padahal antara fikih dan hadis ini tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya peran ya. Hadis itu adalah asal, ya fikih itu adalah bangunan. Jadi ibarat bangunan, hadis itu fondasinya, fikih itu yang dibangun ya cabang yang dibangun di atasnya. Setiap bangunan yang tidak diletakkan di atas kaidah dan asas, ya maka dia hancur. Dan setiap pondasi yang kosong dari bangunan, maka dia juga kosong. Itu tidak ada tidak ada manfaatnya. Ya. Gitu ya. Jadi ini bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Nah makanya ini harus digabungkan ya antara fikih dan hadis ini, terutama dalam pembahasannya. Nah, makanya beliau di sini dalam menggabungkan bagaimana para ahli fikih itu menyusun ilmu fikih ya dengan sistematikanya, dengan pembuatan babnya yang sistematis ya seperti halnya kitab-kitab fikih. Nah, di sisi lain juga beliau membahas masalah hadis, tahrij dan sebagainya. Ya, walaupun secara ringkas ya, karena kalau tahrijnya secara detail ya tentu akan panjang ya, jadi malah tidak fokus nantinya. Jadi kesimpulannya saja atau secara ringkasnya tahrij itu begini gitu ya. Kalau misalnya doib alasannya gimana? Secara ringkas saja, tidak di bahas secara modern karena itu nanti menjadi ilmu khusus ya, ilmu tahrij hadis. Nah, kalau karena ini ilmu fikih ya maka secukupnya saja dalam membahas hadisnya yang memadai lah gitu ya. Nah jadi ini pentingnya menggabungkan ya antara ilmu fikih dan ilmu hadis. Karena memang dalam faktanya sekarang orang belajar ilmu fikih itu tadi di matan-matan madhab yang tidak terlalu mementingkan dalam ilmu hadisnya gitu ya. Nah di sisi lain ada ahli hadis, bahkan mereka mempelajari fikihnya pun dari kitab-kitab hadis saja gitu, yang tidak sistematis susunan babnya dari hadis-hadis hukum gitu ya, dari hukum marom gitu ya. Walaupun itu satu ilmu hadis hukum ya secara, tapi belum memadai untuk memahami fikih secara lengkap, secara utuh, memahami permasalahannya ya, sematika bagian rukun ya, sunah-sunah dan sebagainya itu kan nggak akan kita dapatkan dalam syarah-syarah hadis hukumnya yang memadai itu, yang memudahkan. Nah, sehingga kitab ini tuh ingin menggabungkan gitu ya. Syaukani berkata nah, ini tentang pentingnya menguasai ilmu hadis sunnah bagi ahli fikih. Jadi kata Syaukani, orang yang menulis kitab fikih walaupun dia sudah mungkin dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul ya, usul fikihnya dan ilmu-ilmu alat ya kata beliau, tapi kalau tidak mungkin dalam ilmu sunnah, tidak mengetahui yang sahih dan dhaifnya, ya maka kata beliau kanat musannafatuhu mabniyatan ala ghairi asas. Ya, karyanya itu dibangun tanpa dasar. Dan al-fiqh wa mahudun min ilmi sunnah, karena fikih itu diambil dari ilmu sunnah. Ilal qalil minhu, kecuali sedikit darinya. Ya, dan wa huwa masyara bi hukmil Qur'anul Karim, yang jelas ya hukumnya dinyatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu kata beliau karena ada lumadai wa aqwa fi daqaiqi masailihi madhabul muhaddisin wa ilianahum in nahalu min ma'inin nubuwah.
Ya, jadi itu ya intinya di poin ini ingin beliau menekankan antara dua bidang ya sinaah ilmu fikih dan ilmu hadis ini harus digabungkan. Ya, makanya kan sehingga muncul istilah ada fikih ya ala thariqatil fuqaha, ada ala thariqatil muhaddisin gitu. Kalau thariqatul fuqaha itu ya itulah di fikih-fikih mazhab ya apa namanya secara kurang memberi perhatian dalam ilmu hadisnya ya apa pembahasan ilmu hadisnya terutama ya tadi yang matan-matannya itu ya. Nah, kecuali kalau ulama-ulama yang disebut sebagai muhakkiknya, muharir ya seperti misalnya Imam Nawawi ya kalau dalam mazhab Syafi'i ya Imam Nawawi karena beliau juga membahas dari segi ilmu hadis ya sehingga beliau menjadi puncak gitu ya di mazhab Syafi'i itu. Nah, adapun para ulama di bawahnya yang menulis ya matan-matan dan juga syarah-syarah kitab-kitab fikih, nah itu tidak terlalu membahas. Ketika membahas fikih itu ya kurang lah gitu ya. Nah, sedangkan muhadisin ini juga kebanyakannya ada ketika mereka mensyarah hadis-hadis gitu. Ketika mereka mensyarah hadis-hadis. Yang tentu banyak hadis yang berkaitan dengan hukum ya, dengan fikih. Ya, jadi itu poin-poin yang menjadi alasan ataupun menjadi apa namanya ya pertimbangan bagaimana penulis menyusun kitabnya ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita tangkap ya maksudnya. Kalau alam iswab, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya ini masih mukadimah ya pengantar. Nah, lalu nanti beliau bicara tentang metode ya penyusunan kitab ini secara lebih rinci. Lumayan panjang pengantarnya. Belum nanti beliau kasih pendahuluan lagi di sini. Pendahuluan tentang ilmu fikih ya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin.